Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartikan Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau share ke teman-teman jadi beberapa kumpulan soal. Jadi kemarin aku udah sempat ngebahas soal tentang TWK di poin nasionalisme. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang TIU di poin kemampuan figural, karena ini salah satu poin yang masuk ke dalam kisi-kisi yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan langsung aja ngebahas soal SKD. Di sini aku mau yang bahas tentang TIU kemampuan figural. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini dia gambarnya teman-teman. Jadi aku udah memilih beberapa soal itu emang bervariasi ya, dari yang tingkat kesulitannya rendah sampai tingkat kesulitannya tinggi. Jadi ya biar kita terbiasa aja sih, mau ntar dapat model soal yang agak susah atau yang biasa-biasa, kita sudah terbiasa sama latihan soalnya kayak gitu. Oke, pertanyaan yang pertama, kita lihat nih pola yang pertama gambarnya. Di gambar yang kedua dia ambil setengahnya dari sini. Kemudian di gambar yang ketiga dia ambil setengahnya lagi dari bawah. Ini mudah banget sebenarnya ya. Kita lihat gambar kedua. Gambar kedua juga kayak gitu ya teman-teman, ini Ini dia. Dengan ini. Jadi ya kita lihat aja contoh foto yang pertama. Nah, yang ketiga ini dia pertanyaannya. Gambarnya kayak gini, segitiganya. Jadi udah pasti kemungkinan yang di sini tuh yang bentuknya kayak gini. Coba kita lihat di A, B, C, D, E. Nah, ada jawabannya di E. Nah, ini mudah teman-teman. Ini tingkat kesulitan yang mudah. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi ya ini teman-teman, soal yang pertama ini hampir sama kayak soal yang tadi ya, yang di awal. Dia ambil bagian setengah dari ini. Kemudian pola selanjutnya dia ambil yang setengah dari sini. Terus di gambar yang kedua dia ambil pola yang di sini. Dan kemudian sambungannya dia ambil pola yang di sini. Yang ketiga ini dia pertanyaannya. Jadi di gambar yang kedua ini dia udah ambil pola yang ini. Jadi otomatis di sini itu adalah jawaban yang kayak gini. Jadi pola yang menyerupai kayak gini. Nah, kita lihat nih di pilihan jawabannya. Nah, teman-teman harus hati-hati karena jawabannya itu kadang banyak menjebak, karena kita udah lihat udah pasti ini. Nah, misalnya kayak gitu kan. Sementara salah. Ini ada dua pilihan jawaban. Ini udah pasti enggak. Jadi kita eliminasi yang benar-benar enggak. Ini enggak. Antara dua ini. Kalau ini iya, dia emang benar hadapnya ke sini. Hanya posisinya kenapa dia yang di sini atuh. Jadi yang benar itu adalah yang ini. Jadi yang B jawabannya. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Benar atau enggak sih jawaban dari kalian? Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya belum benar, kita coba lagi, kita belajar lagi. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang keempat. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Gambar yang pertama dia itu segi 4 dengan isian warna hitam. Kemudian dia menjadi segi 4 dengan isian berwarna putih, tapi dia ada yang terpotong di sini. Nah, di gambar berikutnya, di pertanyaan ini ada lingkaran, dia nggak ada isinya, berwarna putih. Apa gambar berikutnya? Sudah pasti ini akan bulat juga ya teman-teman, karena di atas dia persegi 4, kemudian jadi persegi 4 tapi dipotong. Jadi ini kemungkinan kayak gini. Nah, jadi kayak di atas. Tapi pertanyaannya, teman-teman pasti langsung ketemu, ini Kak, jawabannya. Nah, jangan cepet banget untuk ngejawab kayak gini teman-teman. Aku hapus dulu ya. Nah, dari pola gambar pertama, ternyata itu dia isiannya ada hitam menjadi putih. Di gambar berikutnya dia putih, jadi otomatis ini bakalan lingkaran yang berwarna hitam dengan terpotong gini ya, 1/4-nya dari foto. 1/3 atau 1/4 sini. Aku agak bingung. Nah, jadi jangan langsung teman ngejawabnya ini udah pasti salah. Jawabannya itu yang benar adalah C, ya kayak gitu. Gimana, udah mulai encer otaknya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini aku hapus dulu ya. Gimana, mudah kan? Mudah, aku tuh suka banget sama kemampuan tes figural ini. Oke, ini dia pertanyaan berikutnya. Aku kasih waktu buat teman-teman ngejawabnya dulu. Jadi biar kita tahu benar atau salahnya.
Komen di bawah ya kalau benar, dan komen juga di bawah kalau salah, nggak apa-apa. Kita namanya belajar. Kalau lagi belajar itu salah benar nggak masalah. Yang penting kita tahu kelemahannya di mana. Ntar kita akan perbaiki di next sebelum ujian tes CPNS-nya. Jadi semoga bisa dapat nilai yang baik. Teman-teman gimana? Udah dapat jawabannya apa? Mulai agak bingung ya di sini. Oke, kita lihat. Kita akan ngebahas soal figural yang ini. Yang pertama, gambar yang pertama ini adalah segitiga ya. Gambar yang kedua adalah segi 4. Jadi kita menganalogikannya di foto yang pertama. Segitiga menjadi segi 4. Kemudian ini segi 5 ya. Ini segi 5 berubah menjadi segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 menjadi 4, 5 menjadi 6. Nah, itu dia polanya. Berarti kan dia tinggal kita tambah-tambah aja kan. Nah, ini dia gambar pertanyaannya adalah segi 4. Ini segi 4 ya. Ini segi 4 menjadi segi 2, 3, 4, 5 menjadi segi 5. Ini segi 4 menjadi segi 5. Sudah pasti di sini ya sayang. Oh iya. Lah. Nah, jadi Arsila di sebelah dia nonton TV. Dia pintar. Jadi pertanyaannya sih segi 4 menjadi segi 5. Otomatis di sini adalah jawabannya segi 6 menjadi segi 7. Coba kita lihat. Yang dia 6 tapi 7 ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak sesuai ya. Ini sudah pasti enggak. Kita cari yang 6. Ini kayaknya bisa jadi pilihan. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga 6 menjadi 7. Ini bisa juga. Coba kita lihat yang ini, kayaknya udah nggak mungkin ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah kelebihan. Ini udah nggak mungkin. Ini kita eliminasi aja langsung. Nggak mungkin. Jadi ini tuh udah nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Jadi yang kemungkinan jawabannya itu D atau E. Nah, kita lihat lagi ulang. Polanya ini dia kan berubah nih. Dia ada di sini, kemudian dia di bawah dan di atas. Kalau dari dua pilihan jawaban ini udah pasti ini tereliminasi ya, karena posisinya dia beda. Kita mau cari posisi yang sesuai dengan pola analogi gambar yang pertama. Jadi ini udah mungkin, ini udah bisa kita eliminasi. Udah pasti jawabannya adalah E. Oke teman-teman, jadi ini dia pertanyaan berikutnya. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Gambar yang pertama dia segitiga dengan gambar yang pertama itu dia dengan segitiga dan ada ekor ininya ya. Dia berubah menjadi segitiga sama kayak gambar yang pertama, tapi bertambah dengan temannya, tapi berubah arah ke bawah jadinya. Ini pertanyaannya dia segitiga juga tapi menghadap ke bawah, yang tadi menghadap ke atas dengan ekornya di atas. Jadi udah pasti ini lawannya. Kita naikkan dulu nih di sini. Udah pasti ini gambarnya kayak gini. Aduh, gambaran aku hancur banget ya. Ini udah pasti kita akan cari yang di sini. Gambar kayak gini tapi segitiga dengan ini kecil dan ini kecil ke bawah. Mana jawaban yang benar teman-teman? Udah ketahuan ya, ada di sini ternyata. Ini dia. Jadi jawabannya ada di C. Aku hapus dulu. Nah, jadi jawabannya ada di C. Jadi ini sama ya, ini dengan ini sama. Kemudian di analogi gambar yang pertama dia itu berubah segitiganya dari kayak gini menjadi ke bawah. Jadi ini karena ke bawah, kita akan pilih segitiga yang menghadap ke atas. Udah pasti ini jawabannya. Mudah banget kan? Ini hampir sama ya kayak yang tadi, cuman beda pola aja. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Kita akan langsung ngebahasnya. Ini adalah segitiga yang berubah jadi ke sini dan bertambah jadi segitiga yang kecil. Jadi ini udah otomatis ya dia ini jadi bulat kecil yang mana? Iya,
C jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini dia kartu apa sih ini, aku nggak tahu namanya. Kartu domino ya. Oke teman-teman, kita akan langsung ngebahas. Ternyata di gambar yang pertama 6 berkurang 1 menjadi 5. Yang bagian atas ya. 5 kurang 1 jadi 4, berarti dia minus 1. Yang di bawah 6 berkurang menjadi 2 ya. 6 kurang 2 jadi 4. 4 kurang 2 berarti ini minus 2. Kita lihat lagi di pola gambar berikutnya. 5 berkurang 4 nih minus 1. 4 berkurang 2 minus 2, minus 1 minus 2. 5 berkurang 3 minus 2, kemudian ini minus 2. Kita lanjut ke gambar berikutnya. 3 berkurang 2 berarti minus 1. Oh teman-teman, berarti tadi sini minus 1, minus 1, di sini minus 2, sini minus 2. Ternyata gambar yang kedua ini nggak ada beraturan ya teman-teman. Minus 1, kemudian minus 2. Jadi udah yang ini kita nggak usah fokus ke sini. Ini hanya mengecohkan, hanya menjebak kita. Kita bingung ntar kalau kita fokus ke sini. Karena yang aku lihat gambar yang pertama dan yang ketiga yang berurutan. Minus 1, kemudian 5. Nah ya benar kan, kemudian yang 5 kurang 2 mengikuti pola yang ini. 5 kurang 2 minus 3 kan, minus 2 maksudnya, ini 3 jadi ini minus 2. Jadi udah pasti kita harus mengikuti pola yang kayak di urutan gambar yang ini. Nah yang ini kita fokus di sini. 2 di sini menjadi minus 1, 2 minus 1 berarti di sini 1. Kemudian 3 minusnya kurangnya 2, 3 dikurang 2 berarti 1. Nah berarti dia jawabannya ini adalah domino yang berisikan poin titik 1, 1. Mana dia yang benar? Nah ya yang benar adalah A. Nah gimana teman-teman, jawabannya benar atau salah? Jadi kadang kayak gini ya, kalau untuk soal tes figura kadang mereka memang menambahkan beberapa yang itu nggak masuk dalam pola gitu. Jadi kalau kira-kira ini kok nggak nyambung ya sama pola pertama dan kedua, kita lihat di pola pertanyaannya, udah pasti kita nggak akan fokus ke sini, kita fokusnya yang ke sini. Itu ya teman-teman, jadi harus hati-hati, jangan sampai terjebak. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Gambar yang pertama ini adalah segi bangun datar dengan segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bangun datar 6, segi 6. Dari posisi kayak gini berubah jadi agak miring gini. Jadi ini segitiga, udah pasti kita cari segitiga yang posisinya agak miring juga. Miring seperti ini ya teman-teman. Segitiga yang agak menghadap miring itu hanya ini. Jadi udah pasti jawabannya adalah E. Masih ngerti nggak? Coba aku hapus coretannya. Ini udah nggak mungkin kan, nggak sesuai sama pola yang pertama. Ini juga udah nggak mungkin, dia menghadapnya ke kiri. Ini juga menghadapnya ke kiri. Ini agak menghadapnya ke kanan, tapi kita lihat posisinya dia ini masih berapa derajat nih dibandingkan dengan yang ini agak kayak gini. Jadi udah pasti yang ini ya teman-teman jawabannya. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Semoga ya video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat lagi pembahasan soal SKD yang lain, itu aku udah pernah buat TWK dengan poin nasionalisme. Jadi sesuai dengan kisi-kisi terbaru Permenpan nomor 23 tahun 2019. Jadi aku bahasnya per poin gitu. Jadi yang untuk nasionalisme teman-teman bisa lihat ntar di sini. Di sini ntar aku akan merekomendasikan dari kartu. Teman-teman tinggal klik aja kalau teman-teman mau ngelihat pembahasannya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan soalnya gimana, udah ketemu kan feel-nya gimana, cara ngejawabnya gitu. Dan mungkin soalnya, mungkin di pembahasan soal mungkin nggak di channel ini aja, kalian nonton di channel lain juga. Kalian jangan terfokus untuk menghafal soal, karena ya belum tentu soal itu yang keluar, tapi kurang lebih kayak gitu bentuknya. Dan yang aku kasih di tes figural ini, tahun lalu aku dapat soal yang kayak gitu salah satunya. Jadi ya buat teman-teman yang penting paham, terus mengerti, bisa menganalisa soal. Kita tahu dan kita udah terbiasa juga sama latihan soal, insya Allah akan diarahkan ke jawaban yang benar.
Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka. Komen di bawah mau dibuatin video apa lagi. Dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.